Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Dan ungkapan syukur yang selalu kita ucapkan dan sampaikan itu adalah merupakan landasan asas bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun dosa-dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang lalu maupun yang akan datang, tapi jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menjadi alasan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan adanya jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu, dengan adanya garansi maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu, justru ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hebat dan semakin dahsyat. Dan saya kira tidak ada satupun di antara kita ini umatnya sejak zaman para sahabat sampai kita sekarang dan sampai hari kiamat yang dapat mengalahkan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal seperti yang tadi kita ungkapkan, dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan kepada istrinya yang tercinta, ibunda kita, ibunda kaum beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha, afala akunu abdan syakura. Jadi meskipun dosa beliau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, kalau dosaku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah itu berarti saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang, maka beliau beliau melakukan ibadah yang sangat luar biasa sebagai bentuk ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, untuk kita yang tidak ada jaminan sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas kita harus memperbaiki kualitas ibadah kita, dan sudah jelas kita harus selalu banyak bersyukur, lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya hidayah Allah itu ditambahkan terus-menerus dalam kehidupan kita sampai akhirnya nanti kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
muslim dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an melalui kitab tafsir yang ditulis, ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Al-Misbahul Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada ayat yang ke-93. Di ayat 93 ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh Bani Israel ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari mereka agar mereka sungguh-sungguh menerima dan menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 93, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaq, perjanjian dari kalian, wa rafa'na fawqakumut tur, dan supaya kalian sungguh-sungguh menerima atau mengikat diri dengan perjanjian itu. Rafa'na fawqakumut tur, kami angkat di atas kepala kalian at-tur, bukit Tur. Supaya apa? Khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u. Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian ini biquwwah, dengan penuh kekuatan. Jadi ungkapan biquwwah dengan penuh kekuatan itu untuk menunjukkan bahwa agama ini harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan serius, bukan setengah-setengah. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis silmi kaffah. Jadi masuklah ke dalam Islam ini secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong. Jadi jangan masuk ke dalam Islam ini, jangan menjalankan agama Allah ini sepotong-sepotong, diambil sesuai yang kita inginkan. Jadi maka muncullah misalnya ungkapan apa itu, kalau bicara agama di masjid saja, tapi kalau keluar dari masjid jangan singgung-singgung soal agama. Jadi kalau sudah masuk di pasar, jangan bawa-bawa agama ke sini. Kalau masuk kantor, jangan bawa agama ke sini. Kalau masuk gedung-gedung pertemuan, gedung-gedung DPR, gedung-gedung pemerintahan, jangan bawa agama ke sini. Agamanya ditinggalkan di masjid. Jadi ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu, udkhulu fis silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam Islam secara total, secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya gaya beragama sepotong-sepotong itu sebenarnya ini warisan Bani Israel. Kan kita sudah bahas pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Bani Israel itu hanya mengambil ajaran Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kepentingan mereka. Pokoknya sesuai kepentingannya itu saja yang diambil. Kalau tidak sesuai, istilahnya orang Arab ma'assalama, goodbye, selamat tinggal, tidak mau diambil. Maka di sini Allah katakan khudzu ma atainakum biquwwah. Jadi ambillah apa yang kami berikan kepada kalian ini biquwwah, dengan penuh kekuatan. Wasma'u, dan dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jadi pendengaran ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
salah satu organ yang sangat urgen dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dia adalah sarana untuk menerima, salah satu sarana untuk menerima informasi selain mata. Karena itu dia harus dijaga juga. Ya. Harus dijaga. Makanya ada sebagian ulama, ya saya pernah baca ceritanya, ada sebagian ulama itu yang kalau dia masuk pasar itu dia tutup telinganya. Ya, dia tutup telinganya. Karena apa? Ya dia tidak mau ya. Artinya mohon maaf ya di pasar itu kan ya, tempat segala macam hal ya diomongkan orang, dibicarakan orang, mulai dari yang baik sampai yang salah. Maka dia tidak mau telinganya itu dimasuki oleh perkataan atau ungkapan informasi yang tidak betul. Nah, salah satu pelajaran juga yang diambil dari ungkapan yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, khudzu ma atainakum biquwah. Ya, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan penuh kekuatan. Salah satu pelajaran lainnya adalah kalau kita belajar, kalau kita menuntut ilmu itu harus biquwah. Ya, harus juga apa? Dengan penuh kekuatan, ya, dengan penuh kesungguhan. Tapi respon Bani Israel seperti disebutkan di kelanjutan ayat itu, qalu sami'na wa asaina. Ya, respon kepala batu seperti yang selalu kita sampaikan. Kami dengar tapi kami durhaka. Dan kedurhakaan mereka itu salah satu penyebabnya adalah itu tadi, wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim, karena di dalam hati mereka itu sudah demikian meresap kecintaan pada dunia. Jadi memang orang kalau sudah meresap itu cinta pada dunia dalam dirinya, dalam hatinya, maka tanpa dia sadari ya, tindakannya, pikirannya dan ungkapannya itu menunjukkan seolah-olah dia melihat dunia ini masih lama ceritanya, masih panjang ceritanya. Ya. Padahal memang mungkin dunia ini masih berlanjut sampai berapa ratus tahun, berapa ribu tahun lagi, tapi dia lupa kalau dia bisa mati duluan. Nah ini kalau sudah ya ini ungkapan ayat ini luar biasa. Wa usyribu. Ya usyribu itu berasal dari kata syariba yashrabu, itu artinya minum. Jadi wa usyribu itu diminumkan. Ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kecintaan pada dunia itu seperti air yang diminum, kemudian dia masuk ya dan meresap ke seluruh organ dan bagian tubuhnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu sebagai obsesi dan impian terbesar kami. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan jadikan dunia itu sebagai apa? Obsesi, cita-cita dan impian terbesar kami. Yang membuat kami selalu gelisah. Jadi ham itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang menghiasi pikiran dan hati kita. Sehingga karena dia selalu menghiasi pikiran dan hati kita, dia membuat kita gelisah. Jadi ya Allah, jangan jadikan dunia ini menjadi obsesi dan cita-cita kami yang terbesar sehingga dia membuat hidup kami dipenuhi dengan dia saja. Bangun tidur itu lagi dipikir, mau tidur itu juga dipikir. Ya. Tapi sebaliknya yang kita mohon itu adalah waj'alil akhirata akbar hammina. Jadikan akhirat itu sebagai apa? Obsesi, cita-cita dan sesuatu yang membuat kami gelisah, yang paling membuat kami gelisah, akhirat. Jadi kalau kita mau bahagia, sebenarnya itu kuncinya. Kuncinya apa? Jadikan akhirat itu sebagai obsesi, sebagai cita-cita, sebagai impian,
sebagai sesuatu yang membuat kita gelisah setiap hari. Itu. Kalau kita sudah gelisah setiap hari karena akhirat, insya Allah bahagia gitu. Ya, coba bahagia. Karena kalau orang gelisah tentang akhiratnya, maka dia akan perbaiki diri, dia akan bersihkan hati, dia akan perbaiki ibadah, dia akan perbaiki, ya, dia akan bersihkan hartanya, karena akhirat terus yang. Dan kalau orang berpikir tentang akhirat, itu sudah pasti, otomatis dunianya ikut. Dunianya akan ikut. Tapi kalau orang hanya pikir dunia, sudah pasti akhiratnya tidak ikut. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mohon kepada Allah supaya tidak, ya, ini seperti Bani Israel yang sudah meresap dalam itu kecintaan pada dunia dalam diri mereka. Makanya di ujung ayat itu Allah menghina mereka, ya, karena sebelumnya kan di ayat 91 mereka mengatakan kami beriman, ya, diajak beriman kepada Nabi Muhammad, diajak beriman kepada Al-Quran, mereka mengatakan qalu nu'minu bima unzila alaina. Tidak usah, kami tidak perlu beriman kepada Muhammad, kami tidak perlu beriman kepada Al-Quran, karena kami cukup beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Maka Allah di ayat 93 Allah katakan pada mereka, kalian mengaku beriman, kalau iman kalian itu membuat kalian sampai mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami durhaka, maka Allah katakan bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Betapa buruknya, betapa jeleknya, betapa hinahnya, ya, apa yang diperintahkan oleh keimanan kalian itu kalau memang kalian beriman. Jadi keimanan atau iman yang membuat seseorang mengatakan kepada Allah, kami dengar tapi kami durhaka, itu berarti iman yang bagaimana kualitasnya itu. Itu seakan-akan itu yang ingin ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Lalu selanjutnya pada ayat ke-94, ini rangkaian 94 sampai 96, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas," kalau memang kehidupan akhirat itu, kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu murni menjadi milik kalian wahai Bani Israel, min dunin nas, tanpa orang lain, ya, ikut mendapat bagian dari kehidupan akhirat itu. Karena kan Bani Israel ini seperti yang kita jelaskan selalu merasa sebagai bangsa yang superior, bangsa yang istimewa, bangsa pilihan. Mereka selalu merasa sebagai apa? Bangsa pilihan Allah. Ya. Makanya waktu diancam dengan siksa neraka, mereka bilang, kalaupun masuk neraka, sebentar gitu kita masuk neraka. Ya. Terus kalau kalian sebentar dalam neraka, siapa yang ganti? Yang ganti kita di dalam neraka itu umatnya Muhammad nanti. Itu maunya mereka. Makanya di dalam ayat ini Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul," sampaikan kepada Bani Israel itu, "in kanat lakumud darul akhirati indallahi khalisatan min dunin nas," kalau memang kehidupan akhirat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu murni milik kalian dan orang lain tidak ada yang dapat bagian di akhirat itu selain kalian, fatamannaul maut, maka mintalah kematian dari Allah SWT. Ini ditantang, ya, tantangan siapa? Ya, perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menantang Bani Israel itu. Ya, kalau memang kalian mengatakan bahwa kebahagiaan akhirat, nikmat akhirat, surga yang Allah siapkan di akhirat itu hanya milik kalian, fatamannaul maut. Maka ya, tamannau itu arti asalnya adalah impikanlah, ya, impikanlah kematian, ya, mintalah kematian dari Allah Subhanahu wa taala,
In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar dengan apa yang kalian katakan itu. Jadi mereka disuruh minta mati. Kalau coba tes, ya, kalau memang betul memang kalian sendiri percaya akhirat itu milik kalian, coba sekarang minta kepada Allah supaya dimatikan. Minta kepada Allah supaya kalian dimatikan sekarang kalau berani. Ya. Uji nyali. Ya, ini uji nyali. Jadi Allah perintahkan itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi apa kata Allah di ayat 95? Walayatamannauhu abada. Ya. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berani minta itu. Ya. Mereka tidak akan berani minta kepada Allah untuk dimatikan. Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan tingkah laku yang telah mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Jadi istilahnya Bani Israel ini, kalau saya membaca melalui ayat-ayat ini, kelihatannya memang Bani Israel ini adalah bangsa yang gamang. Ya. Artinya dia bangsa yang dia ingin tunjukkan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah bangsa yang istimewa, bangsa yang hebat. Tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya juga dia juga sadar sebenarnya kayaknya kita ini tidak pantas sebenarnya mendapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Cuma istilah Makassar itu pore, ya. Jadi dia mulutnya itu berkoar-koar seakan dia hebat, tapi sebenarnya dalam hati kecilnya dia sendiri ciut nyalinya itu. Memang pantaskah kita ini jadi penghuni surga ini? Asal ada perintah Allah kepada Nabi Musa, asal turun lagi wahyu Allah seperti ini, kita selalu Kita selalu membangkang. Nah, makanya kalau ditantang seperti ini, Allah katakan wala yatamannauhu abada. Mereka tidak akan berani meminta kepada Allah untuk dimatikan. Karena apa? Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan dan tingkah laku yang mereka lakukan dengan tangan mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ya. Jadi di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan, kalau kita pernah dengar istilah mubahalah, Jadi mubahalah itu sebagian orang saya pernah dengar menerjemahkan mubahalah itu perang doa. Jadi perang doa. Jadi itu biasa dilakukan ketika ada dua belah pihak yang berbeda pendapat, ya, berselisih, ya, dalam satu perkara. Kemudian kedua belah pihak ini sama-sama bersikukuh bahwa dia yang benar. Ya, bahwa dia yang benar. Maka di dalam Islam itu ada namanya mubahalah. Ya, mubahalah ini ya sebenarnya mubahalah itu dilakukan ya sudah sebagai langkah terakhir. Ya, kalau sudah diskusi mungkin, sudah bicara baik-baik, sudah musyawarah, sudah tidak bisa, kemudian masing-masing pihak mungkin juga tidak mau berlapang dada, tidak mau saling maafkan, maka itu di ujungnya itu bisa terjadi yang disebut dengan mubahalah. Jadi perang doa. Kalau kamu yang benar dan saya yang salah, maka mudah-mudahan Allah membinasakan saya. Sudah dia berdoa itu, lawannya lagi berdoa. Kalau kau yang benar dan saya yang salah, mudah-mudahan Allah binasakan saya. Ya, jadi tunggu nih siapa-siapa duluan mati. Itu mubahalah namanya. Jadi tunggu siapa yang duluan keok. Nah, itu berarti dia yang salah. Nah, ini tantangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bani Israel ini termasuk kategori mubahalah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi itu tadi bentuk mubahalahnya. Kalau memang kalian merasa atau berpandangan bahwa kalian memang akan mendapatkan kehidupan akhirat,
ya, yang indah, yang sempurna, nah, maka tamannaul maut. Ya. Di sini tamannaul maut ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan mengatakan ud'u ya, bil mauti ala ayyil fariqaini akdzab. Ya, jadi Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan tamannaul maut itu artinya apa? Berdoalah kalian kepada Allah supaya Allah mematikan, Allah membinasakan siapa kelompok yang paling berdusta di antara dua ini. Kelompoknya Nabi Muhammad dengan kelompok kalian Bani Israel. Jadi kalau memang kalian yakin akhirat itu milik kalian, coba sekarang minta sama Allah, ya Allah, binasakan, hancurkan siapa yang paling berdusta di antara kami ini, Muhammad atau siapa? Kami. Tapi apa yang terjadi? Itu tadi yang dikatakan oleh Allah, wala yatamannahu abada. Ya. Mereka tidak akan berani untuk berdoa seperti itu kepada Allah. Kenapa? Kata Ibnu Katsir, bi'ilmihim bima indahum minal ilmi bika wal kufri bidzalik. Karena mereka tahu. Kenapa mereka tidak berani berdoa, ya Allah, binasakanlah siapa yang paling bohong di antara kami, Muhammad atau kami. Kenapa mereka tidak berani berdoa? Pertama, kata Ibnu Katsir, karena kan dari awal mereka sudah tahu Nabi Muhammad ini yang betul. Kan kita sudah bahas ceritanya itu, bahwa Bani Israel ini sebenarnya sudah lama menunggu kedatangan Nabi terakhir. Dan mereka selalu menggembar-gemborkan kedatangan Nabi terakhir ini kalau mereka berperang melawan orang-orang Arab musyrik. Ya, tunggu, nanti kalau datang itu Nabi terakhir, kami habisi kalian sehabis-habisnya. Bahkan bukan hanya itu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah kepada kami segera Nabi yang engkau sebutkan tertulis namanya di dalam kitab kami, supaya kami bisa berperang melawan orang-orang musyrik, ya, di bawah pimpinannya. Itu doa mereka. Yang ketiga, ya, bagaimana tidak yakin mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad. Kita sudah pernah singgung juga bagaimana cerita dari ayah dari Sofia bintu Huyai, salah seorang istri Nabi SAW yang merupakan keturunan Yahudi. Bagaimana ketika pamannya mengecek sendiri ketika Nabi SAW datang ke Madinah, mengecek sendiri tanda-tanda fisik Nabi SAW, lalu kemudian dia pulang dan ayahnya Sofia mengatakan kepada pamannya, huwa, apakah betul itu Muhammad itu yang disebut di dalam? Maka pamannya mengatakan, huwa, memang dia itu yang dimaksud Nabi terakhir. Jadi bagaimana tidak yakin Bani Israel itu bahwa ini sudah Nabi Muhammad SAW yang betul ini. Tapi coba lihat, itu yang kita selalu ungkapkan. Kalau takabur dan sombong itu sudah mengkristal dalam hati manusia, maka sejelas apapun kebenaran itu, maka kebenaran itu akan ditolak. Makanya Nabi SAW sebutkan dalam hadis itu, al-kibr, apa itu al-kibr? Batarul haq wa ghamtu annas. Jadi hakikatnya takabur, sombong itu apa? Batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itu. Jadi kalau orang sudah sombong itu dia akan menolak kebenaran. Makanya kenapa dosa apa yang pertama dilakukan? Dosanya iblis itu apa? Sombong, karena dia tidak mau apa? Dia tidak mau terima fakta kebenaran bahwa Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Dia tidak bisa terima Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia tidak bisa terima. Padahal semua yang datang dari Allah itu adalah kebenaran, tapi dia tidak bisa terima. Jadi wal'iyadzubillah, ini perbuatan, ya, sifat yang kita mohon kepada Allah supaya Allah tidak berikan pada kita. Karena kalau ini ada dalam diri kita, itulah tadi, seterang apapun kebenaran itu kita akan tolak. Ini seperti Bani Israel, sudah jelas-jelas, ya,
Sudah jelas-jelas mereka yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang dimaksud oleh Allah dalam kitab mereka, tapi mereka tolak. Jadi kira-kira sama orang kalau minum ini air putih, saya ini bukan air putih, ini kopi. Padahal sudah jelas ini air putih, tapi dia bilang ini kopi. Ya. Dia bilang ini kopi. Ini yang betul ini. Tidak. Ini hadisnya Nabi SAW bilang begini. Tidak, bukan begitu maksudnya Nabi. Coba. Ini banyak orang begitu tuh. Jangan kerja begini, jangan lakukan ini Nabi larang, ini Nabi pernah bilang begini. Iya, itu konteksnya banyak sekali, banyak istilah-istilah canggih biasa keluar itu. Iya. Ini luar biasa ini. Jadi ciri-ciri Yahudi. Sudah jelas, ya. Sudah jelas kebenarannya, tidak ada, artinya sebenarnya itu tidak multi tafsir, ya, tidak perlu lagi ditafsirkan macam-macam, tapi ya begitu. Dasar memang hatinya tidak mau melakukan, ya carilah pembenaran, ya. Konteks lah apa segala macam, ya. Istilah-istilah yang tidak jelas dari mana asalnya digunakan. Nah, makanya karena orang-orang Yahudi itu tahu bahwa mereka salah, makanya mereka tidak berani menerima tantangan ini. Ya, karena mereka sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul, ya benar, Quran itu benar. Ya. Makanya di sini Ibnu Katsir mengatakan, walau tamannauhu yauma qala lahum dzalik, seandainya orang-orang Yahudi itu memenuhi tantangan tadi itu, ya, ketika disuruh berdoa, minta sama Allah, binasakan siapa yang paling bohong di antara kami. Kalau mereka penuhi itu, kata Ibnu Katsir, apa yang terjadi? Ma baqiya 'alal ardi yahudiyun illa mat. Maka tidak ada satu orang Yahudi pun yang ada di dunia ini melainkan dia akan mati. Itu kata siapa? Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini berdasarkan riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Lau tamanna Yahudun al-maut lamatu." Ya, seandainya pada waktu ditantang, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu, mereka langsung penuhi tantangan itu dan mereka berdoa pada Allah, "Ya Allah, matikan siapa yang paling bohong di antara kami," maka tidak akan ada lagi yang tersisa bangsa Yahudi di muka bumi ini. Dan tidak akan pernah terjadi itu pembantaian Hitler kepada orang Yahudi, ya, Nazi, ya, pembantaian Nazi. Berapa ribu orang katanya itu? Ada yang ingat berapa ribu orang Yahudi yang dibantai oleh Nazi? Ya, saya juga tidak ingat. Ya, tidak usah diingat karena tidak ditanya nanti di akhirat itu. Ya. Tapi poinnya di sini, kalau seandainya pada waktu itu ditantang itu orang Yahudi memenuhi tantangan itu dan berdoa, maka tidak akan ada orang Yahudi yang tersisa. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas mengatakan, ya, lau tamannaul maut la syaraqa ahaduhum biriqihi. Ya, jadi ini sama maknanya kalau mereka berdoa kepada Allah, ya, untuk dimatikan siapa yang paling bohong, maka mereka akan mengalami kematian, ya, dan ini sanadnya sahih. Ya. Bahkan di sini Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir terbesar. Ya, kalau kita ditanya tafsir apa yang terbesar, itu namanya tafsir At-Tabari. Ya, tafsir At-Tabari. Ya. Jadi dalam tafsir At-Tabari diriwayatkan
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lau annal yahuda tamannawul mauta lamatu." Seandainya orang-orang Yahudi pada waktu itu berdoa kepada Allah, ya, minta dimatikan, lamatu, maka mereka pasti akan mati. Wala ra'au maqa'idahum minan nar, dan mereka pasti akan melihat tempat-tempat tinggal atau tempat-tempat duduk mereka di dalam neraka. Walau kharajal ladzina yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wala mala. Seandainya orang-orang Yahudi yang pergi menemui Rasulullah SAW bermubahalah, bermubahalah, ya, dan mereka sempat pulang ke rumahnya, la raja'u la yajiduna ahlan wala mala. Mereka akan pulang ke rumah, dan ketika tiba di rumahnya, dia tidak lihat lagi, dia tidak temukan lagi satupun keluarga, dan dia tidak dapatkan lagi satupun harta kekayaan. Dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya apa? Seandainya mereka memenuhi tantangan mubahalah itu tadi. Tapi mereka tidak berani. Ya. Mereka tidak berani. Ya, istilah orang Makassar itu gayana ji. Nah, ini juga pernah terjadi, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, pernah juga terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menantang utusan orang-orang Kristen dari kabilah Najran. Jadi Rasulullah SAW pernah menantang orang-orang Kristen dari kabilah Najran ini ketika sudah berdiskusi, ya, disampaikan kebenaran kepada mereka, tapi mereka tetap keras kepala, maka mereka juga pernah ditantang oleh Rasulullah SAW untuk bermubahalah, ya, bermubahalah. Ya, tapi orang-orang Kristen Najran ini juga, ya, ciut nyalinya, ya, jadi takut, jadi keder. Ya, tidak berani menghadapi atau menerima tantangan mubahalah dari Rasulullah SAW itu. Kata Ibnu Katsir, qala ba'dul qaumi li ba'd, ya, artinya sebagian utusan orang Kristen Najran itu mengatakan kepada temannya yang lain, wallahi la in bahaltum hadzan nabi la yabqa minkum ainun tatruf. Ya, ini bahasanya nih, bahasa orang ketakutan. Ya, dia bilang, ya, sebagian orang Kristen Najran mengatakan kepada temannya, wallahi demi Allah, la in bahaltum hadzan nabi, kalau kalian menerima tantangan mubahalah nabi ini, maksudnya Nabi Muhammad sallam, la yabqa minkum ainun tatruf, maka tidak akan tersisa satupun mata kalian yang bisa berkedip. Apa itu maksudnya? Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang hidup. Jadi tidak ada lagi mata yang bisa berkedip di antara kalian. Kalau kalian terima tantangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fa inda dzalik janahu lisal. Jadi ketika itu akhirnya orang-orang Kristen dari suku Najran ini memilih untuk menyerah. Ya, berdamai dengan siapa? Dengan umat Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa badzalul jizyata an yadin wa hum saghirun, dan mereka terpaksa membayar jizyah. Jizyah ini semacam semacam pajak atau semacam yuran wajib yang dikenakan kepada orang-orang non-muslim yang menyatakan diri siap hidup berdampingan dan siap hidup damai dengan umat Islam. Itu setiap tahun mereka diwajibkan membayar apa? Yang namanya jizyah. Tapi jizyah itu tidak banyak. Jadi kalau orang mungkin kalau dengar istilah pajak atau yuran wajib yang harus dibayar setiap tahun, mungkin bayangannya berapa banyak? Jizyah itu sedikit sekali. Itu 1 tahun ya, berapa kalau tidak salah, saya lupa berapa, tapi sedikit, yang pasti sedikit ya, nilainya itu nominalnya.
Dan yang kedua, jizyah itu tidak wajib untuk orang yang tua, ya, wanita, anak-anak, itu tidak wajib membayar jizyah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu kejam, coba lihat itu. Kalau ada orang Kristen atau orang non-Muslim yang hidup ya di negeri mereka harus bayar jizyah, itu berarti dia tidak mengerti konsep jizyah itu. Bahkan kalau tidak salah di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertemu dengan seorang Yahudi yang tua renta, yang artinya miskin, ya, itu jelas tidak bisa bayar jizyah, tapi justru dia diberi santunan, Nah, jadi itu tadi ya kisah orang-orang Kristen dari Najran. Jadi mereka tidak berani memenuhi tantangan mubahalah dari Rasulullah SAW. Mereka lebih memilih untuk untuk membayar jizyah. Kemudian setelah itu di ayat yang ke 95 tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan berani menerima tantangan mubahalah ya, untuk dimatikan siapa yang paling berdusta di antara dua kelompok itu. Lalu setelah itu Allah mengatakan di ayat yang ke-96, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Dan sungguh engkau akan menemukan atau engkau akan mendapati mereka ya, orang-orang Yahudi itu sebagai orang yang yang ahrasan nasi ala hayat, yang keinginannya untuk tetap hidup itu besar sekali. Ahrasa itu berasal dari kata hirs, itu artinya semangatnya besar, ya, kemauannya besar. Jadi kalau hirs itu artinya semangat, kemauan. Nah kalau dirubah menjadi ahras itu berarti sangat semangat. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu sudah pasti tidak akan mau mati. Kenapa? Karena engkau akan dapati bahwa ternyata mereka orang Yahudi ini orang yang paling gila, paling besar maunya, paling besar semangatnya untuk tetap hidup lama. Ya. Jadi mereka ingin punya usia yang panjang. Ya. Karena apa? Kata Ibnu Katsir, kenapa mereka ingin punya usia yang panjang, ingin hidup lebih lama di dunia ini? Karena Ibnu Katsir mengatakan lima ya'lamuna min ma'alihimus sayyi'. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka mati pasti tempat kembali mereka sangat buruk, yaitu di dalam neraka. Mereka sudah tahu itu. Dia sadar. Ya, wa aqibatuhum 'indallahil khasirah. Mereka sudah tahu bahwa ujung kehidupan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ujung yang sangat merugikan. Ya. Jadi karena apa? Karena li'anna dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena dunia ini adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Makanya orang kafir itu mau lebih lama hidup di dunia, karena di sini surganya dia. Nah, tapi orang beriman ya, lebih merindukan akhirat, ya, lebih merindukan akhirat daripada dunia ini. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, fahum yawadduna law ta'akhkharu an maqamil akhirah bikulli ma amkanahum. Jadi mereka berusaha untuk kalau bisa ditunda supaya tidak lebih lama lagi untuk sampai di akhirat. Ya. Mereka begitu berusaha untuk menunda itu. Ya, karena apa? Kan mereka tahu kalau kita mati ini masuk ke kehidupan akhirat, sudah pasti hancur-hancuran kita ini, ya, dihabisi kita ini. Ya. Ya. Maka itulah salah satu sifat mereka. Ya. Ahrasan nasi ala hayat. Ingin sekali tetap berlangsung hidup di dunia ini. Ya. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Ya. Salah seorang dari mereka atau setiap orang dari mereka itu berharap bisa diberi umur sampai 1000 tahun. Ya. Seperti puisinya Khairil Anwar. Ya. Apa itu puisinya? Andai aku hidup 1000 tahun lagi. Ya. Jadi maunya dihidupkan sampai 1000 tahun, tapi seandainya pun dihidupkan 1000 tahun, apa gunanya? Ya. Apa itu ada nasyid dulu itu, walaupun hidup 1000 tahun, apa? Kalau tak sembahyang, tak mengaji, apa gunanya? Ya. Nah, itu orang Yahudi mau minta diberikan 1000 tahun terus, ya istilah anak muda sekarang ya sowot gitu loh. Ya. Ya, kenapa kalau kau dikasih 1000 tahun, apa gunanya? Apakah tambah baik hidupmu? Ya, justru tambah hancur di akhirat itu. Kalau ditambah 1000 tahun, tambah lama lagi durhakamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Kalaupun mereka dihidupkan 1000 tahun lagi, ya, maka kehidupan 1000 tahun itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Muzahzih itu artinya menggeser mereka, mengeluarkan, menyelamatkan mereka. Ya, jadi usia yang panjang itu tidak akan menyelamatkan, mengeluarkan mereka minal azabi, ya, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayu ammar, seandainya pun mereka diberi usia yang panjang. Jadi tidak ada gunanya 1000 tahun itu. Ya. Kenapa? Ya. Karena orang musyrik, orang-orang kafir itu berharap tidak usah lagi hidup kalau sudah mati. Ya. Orang-orang kafir kepada Allah itu berharap apa? Tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Kalau sudah mati, the end. Ya, selesai cerita, tidak ada lagi sambungannya. Mereka maunya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya mau yang lain. Kematian itu hanya proses untuk pindah ke fase kehidupan berikutnya. Bukan episode terakhir. Dia hanya pindah saja ke kehidupan akhirat. Nah, karena itu, ya itulah karena takut, karena sudah tahu bahwa mereka akan begitu di akhirat, maka mereka berharap usianya lebih panjang di dunia, ya, dan bisa lebih lama bersenang-senang, ya, di dunia, ya. Tapi ya itu tidak ada gunanya usia yang panjang itu. Makanya kan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang diberi usia yang panjang, tapi wahasuna amaluhu, ya, tapi amalnya baik. Tapi kalau artinya amal juga hancur-hancuran, ya lebih tidak usah diberi usia panjang. Ya, makanya para ulama salaf itu kalau bertemu dengan anak muda, mereka akan mengatakan kepada anak muda itu, Masya Allah, Anda ini orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Usia Anda masih muda, itu artinya dosa Anda masih sedikit, karena masih sedikit kesempatannya melakukan dosa. Itu kalau ketemu anak muda. Tapi kalau ketemu orang tua, dia akan mengatakan, Masya Allah, Anda ini usia Anda panjang, dan itu berarti Anda sudah banyak melakukan amal soleh. Ya. Jadi makanya sebagian ulama ulama salaf itu ketika misalnya Allah takdirkan anaknya meninggal di usia yang muda, ya, bahkan di usia kecil, itu mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu berarti Allah selamatkan anak itu. Ya. Allah selamatkan anak itu. Artinya ya sudah kan, kalau masih berlanjut kehidupan anak itu kan berarti kita belum tahu ini anak jadi anak soleh atau anak durhaka. Tapi kalau sebelum itu berarti Allah lebih sayang kepada dia. Allah ambil anak itu untuk menjadi simpanan kita di akhirat. Itu.
Tapi orang-orang kafir ya itu seperti Bani Israel ini, seperti orang-orang Yahudi, mereka adalah ahrasan nasi ala haya. Mereka sangat ingin lebih lama hidup di muka bumi ini. Padahal tidak ada gunanya. Iblis yang paling lebih lama hidupnya dari mereka itu, apa ada gunanya panjang usianya itu iblis? Tidak ada. Ya, maka di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan walaysa bimuzahzihihi minal adzabi law umir kama anna umra iblisa lam yanfa'hu id kana kafira. Jadi usia yang panjang itu tidak akan ada gunanya untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan akhirat, ya, dari siksa Allah di akhirat, sebagaimana usia iblis yang sangat panjang itu. Ya, sudah berapa usianya iblis ini hari ini nih? Ya. Ya. Iblis itu sudah hidup sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Bahkan sebelum Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu sudah hidup iblis itu. Ya, jadi sebenarnya Darwin kalau mau tanya itu manusia dari kera, bagusnya dia tanya iblis itu, karena iblis saksi mata itu. Melihat itu apa manusia itu memang dari monyet atau ya. Tapi apa gunanya usia yang sedemikian panjang yang diberikan Allah kepada iblis itu? Idh kana kafiran, kalau dia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi artinya subhanallah, kalau kita mau merenungkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, untuk bisa mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia itu kadang-kadang bahkan seringkali kita tidak membutuhkan usia yang panjang. Tidak membutuhkan usia yang panjang. Tetapi bagaimana usia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sependek apapun itu efektif kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah lamanya usia itu, bukan masalah panjangnya usia itu, tetapi masalahnya adalah masalah bagaimana kita memanfaatkan usia itu semaksimal mungkin. Coba bayangkan usianya Nabi Nuh berapa? Kurang lebih 1000 tahun, karena usia dakwahnya saja 950 tahun. Bayangkan itu Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Ya, saya biasa bilang ya istilahnya kalau Nabi Nuh ini jadi ketua departemen dakwah itu 950 tahun dia jadi ketua departemen dakwah itu. Ceramah setiap hari, ya, berikan nasihat setiap hari 950 tahun, siang malam, ya, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi 950 tahun. Ya. Tapi kan manusia ini kualitasnya secara fisik itu makin lama makin apa? Makin kecil. Kan Nabi Adam itu diciptakan berapa tingginya? 60 hasta. 60 hasta. Jadi 60 hasta itu satu hasta segini ya, kira-kira. Jadi kali makin 60 segitu tingginya. Jadi kan semakin lama semakin kecil. Nah, hanya umat kita ini paling tinggi berapa? Paling tinggi 2 meter. Usia kita juga rata-rata usia umat Muhammad berapa? 60 sampai 70 tahun. Ya. Salat kita hanya 5 kali. Kita sudah pernah bahas ini. Salat 5 kali. Umat terdahulu mungkin lebih dari itu. Makanya Nabi Musa ingatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 50 berat itu. Batal lagi. Saya punya umat saja yang lebih secara fisik lebih kuat, itu berat melakukan itu, apalagi umat. Tapi coba lihat usia yang 60, 70 tahun ini itu bisa kalau dimanfaatkan dengan efektif, dengan efisien, itu bisa menjadi jalan kebahagiaan kita di akhirat. Tidak perlu sampai 1000 tahun. Bahkan kurang dari itu pun. Berapa banyak sahabat Nabi SAW itu yang lebih banyak usianya dihabiskan dalam keadaan musyrik, baru kemudian masuk Islam. Mungkin dia masuk Islam hanya beberapa bulan, masuk surga insya Allah.
Bisa dipahami tadi? Jadi berapa bulan, ada yang mungkin hanya berapa tahun, ya. Setelah masuk Islam, kemudian meninggal atau gugur di medan jihad, masuk surga. Karena apa? Sisa usianya dihabiskan dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan yang dikehendaki, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi, seandainya pun usia kita ini tersisa 1 hari lagi, tapi kalau kita bisa gunakan yang sisa 1 hari itu dengan baik, maka itu luar biasa. Nah, seperti yang kita angkat kisah siapa namanya? Kisah pembunuh 99 plus 1. Ya. Jadi dia sudah bunuh 99 orang. Ya, terus dia pergi minta nasihat kepada seorang ulama, ya, masih ada taubat untuk saya ini, saya sudah 99 orang saya bunuh ini Ustaz. Kira-kira masih bisa saya taubat? Nah, ini ustadznya rupanya Ustadz ini. Ustadz kurang gaul, ya. Sehingga dia mengatakan, oh tidak bisa, sudah habis, ya, tidak ada harapan untukmu. Maka karena tidak ada harapan, ya dia kasih cukup 100 orang dia bunuh, ya, dia bunuh juga ini Ustadz. Jadi genaplah 100 orang. Tapi 100 orang itu jangan dibayangkan 100 orangnya itu saja. 100 orang ini mungkin kepala keluarga semua. Ya. Jadi artinya 100 keluarga ini menjadi apa? Terlunta-lunta gara-gara perbuatan orang ini. Artinya ya membunuh ini dosa yang sangat luar biasa. Tapi karena dia masih keinginannya taubat besar, dia terus cari jalan, akhirnya ketemu dengan ustadz, dengan ulama yang bijaksana, kemudian beri nasihat. Ya, rahmat Allah itu sangat luas, ampunan Allah sangat luas, maka pergilah berhijrah ke tempat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, supaya kau bisa berubah, ya. Maka dia berjalan, tapi di perjalanan dia jalan, malaikat maut juga turun untuk mengambil nyawanya, dan dia meninggal di tengah perjalanan. Dan kemudian singkat cerita diperdebatkan apakah dia mendapatkan rahmat atau harus diazab. Lalu setelah itu Allah perintahkan untuk apa? Dihitung, diukur, ya, berapa jauh jaraknya dia meninggalkan kampung halamannya. Kalau sudah lebih jauh dia tinggalkan kampung halamannya dan sudah lebih dekat ke tempatnya orang soleh, maka berarti dia diampuni oleh Allah, mendapat rahmat. Tapi kalau masih kurang, ya, masih jauh, ya, masih apa istilahnya, masih lebih dekat dia dengan kampungnya yang lama dan masih jauh itu kampungnya orang soleh, ya berarti ya sudah diazab. Nah, ini orang belum melakukan, bisa dikatakan belum melakukan kebaikan apapun selain bahwa dia ingin tobat. Ya, istilahnya usia tobatnya juga belum lama. Tapi dalam riwayat yang lain yang kita pernah sampaikan, fakta sebenarnya dia belum jauh tinggalkan kampungnya. Tapi karena Allah rahmati dia, Allah perintahkan supaya posisi geografi tempat itu dibalik, ya. Sehingga apa? Setelah dibalik itu dia lebih dekat dengan kampung orang-orang. Jadi bukan persoalan panjang atau lama atau tidaknya usia kita, tapi bagaimana kita bisa melewati seberapapun usia yang diberikan oleh Allah kepada kita secara efektif dan efisien dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bertemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.